وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indus Sakinah Pekanbaru rahimakumullah, dan para pendengar Radio Rabbani serta sahabat KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan untuk menikmati indahnya subuh yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita, penerang jalan menujunya. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju rumahnya ini menjadi sebab diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihapuskan dosa-dosa kita di sisinya. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Untuk keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berusaha di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, insyaallah pagi ini kita akan membaca sebuah buku yang judulnya 55 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana buku ini sari dari beberapa kitab hadis yang telah ditulis oleh para ulama. Disarikan dari kitab At-Targhib wa Tarhib lil Hafidz Al-Munziri, kemudian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi, dan kitab-kitab hadis yang lainnya, di mana wasiat-wasiat ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabatnya. Wasiat-wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang terdekat dengannya. Namun kemudian tentunya isi wasiat ini tidak hanya ditujukan kepada mereka. Wasiat ini juga berlaku pada umatnya dan pada siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka di antara isi-isi wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam beribadah kepadanya, serta kita menjauhkan kesyirikan kepada Allah. Berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah, serta kita sujud kepadanya. Keutamaan melaksanakan ibadah siyam, ibadah salat, ibadah qiyam, serta menuntut ilmu, dan ibadah-ibadah yang lain yang merupakan wasiat-wasiat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak kalah pentingnya adalah berbicara tentang akhlak dan adab, silaturrahim, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kitab yang akan kita baca ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita serta menjadi panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Adapun al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama adalah fadlu la ilaha illallah, keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat kelak?
Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala Rasulullah, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwala mink lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits as'adun nasi bi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Di mana Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah tentang siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat Rasulullah di hari kiamat kelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Hurairah, aku telah mengira tidak ada orang yang akan mendahului kamu bertanya tentang perkara ini karena aku lihat pada dirimu semangat di dalam mempelajari hadis." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jawabannya bahwa orang yang paling berbahagia di hari kiamat kelak adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbih. Itu ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Di dalam hadis yang lain yang berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah adalah hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi pula bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Isa adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasulun, utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala makana min amalin. Di dalam riwayat lain ditambahkan min abwabil jannati tsamaniyati ayyaha sya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga, kaum muslimin kaum muslimat, adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang berucap bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya atas neraka. Ada 3 hadis yang berbicara tentang keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan hadis-hadis ini ada hadis-hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Serta hadis yang terakhir merupakan riwayat Imam At-Tirmidzi. Ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Dari 3 hadis yang sudah kita bacakan, dari hadis yang pertama ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi yang mulia memiliki semangat di dalam perkara-perkara yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Wabil khusus kehidupan di akhirat kelak, mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah buah daripada ilmu didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana menghasilkan semangat untuk beramal, di mana menghasilkan semangat untuk keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Jadi antara bentuk perhatian para sahabat Nabi yang mulia ya adalah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaat adalah perkara yang sangat agung, dan akidah seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu, bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam akan diberikan izin oleh Allah tabaraka wa taala untuk mendapatkan, untuk memberikan syafaat kepada umatnya, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan, diberkahi dengan syafaat yang mulia ini. Di dalam hadis asy-syafaat yang sangat panjang, di mana semua umat dengan penantian yang sangat lama di hari kiamat kelak di padang mahsyar, semua orang sudah merasa hancur, semua orang sudah merasa binasa. Penantian yang sangat panjang, bukan karena orang menginginkan cepat selesai, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menguji di sana bahwa kondisi yang sangat dahsyat. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan ada orang-orang yang akan ditenggelamkan oleh keringatnya biqadri amalihi
wa ta'atihi ila Allah tabaraka wa ta'ala. Itu semua berlaku kepada siapapun dan akan berlaku kepada setiap orang. Maka di saat yang penantian yang sangat panjang tersebut, semua orang datang kepada Adam. Adam menolak. Datang kepada Nuh, Nuh menolak, tidak mampu untuk meminta itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Datang kepada Musa, kepada Isa, kepada Nuh alaihissalam, dan terakhir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah orang yang meminta kepada Allah agar Allah berikan syafaat pada umatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, bayangkan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud memuji Allah tabaraka wa taala dengan pujian yang belum pernah ia memuji kalimat-kalimat tersebut ketika di dunia. Lalu kemudian ada suara yang mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta, minta pasti kamu akan diberi, wasfa' tusyaffa'. Begitulah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah Rasulullah mengingat di saat-saat yang sulit. Yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah umatnya. Yang diingat oleh Rasulullah adalah umatnya. Tidakkah kita mau untuk mencintai sunnah Rasulullah? Tidakkah kita rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari kejahilan, dari kesyirikan, menuju iman dan cahaya Allah tabaraka wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat dahsyat tersebut, dia minta kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah selamatkan umat ini. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, di mana merupakan hadis yang luar biasa, sekaligus merupakan pegembira serta busyra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang merupakan membuat kita bahagia dengan kalimat la ilaha illallah tersebut yang kita ucapkan dengan penuh keikhlasan, yang kita sampaikan dalam jiwa kita, dan kita meyakini serta mengamalkan dengan seluruh konsekuensi yang ada dengan kalimat tersebut. Kita ajarkan kepada anak kita, kita tanamkan kepada anak didik kita, kita ajarkan kepada umat agar mereka senantiasa kokoh di atas kalimat ini. Tidak kita pedulikan apapun kondisi yang ada. Tidak akan kita mundur dari kalimat ini dengan tantangan yang ada. Begitulah para sahabat Nabi yang mulia. Mereka bertanya kepada Rasulullah sesuatu yang mulia, kemudian mereka bertahan karena kemuliaan kalimat ini. Bertahan, mereka tidak mau lepas dari kalimat yang telah mereka ucapkan ini, walaupun nyawa harus melayang, walaupun harta harus habis, walaupun mereka harus diusir dari negeri mereka. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka kalimat la ilaha illallah kita yakini dengan mu'taqid dan makna, dengan meyakini seluruh maknanya, amilan bimuqtadah, serta kita amalkan ya seluruh yang terkandung dalam makna ini. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah yang pernah kita bahas bahwa syaratnya dua, an-nafi wal itsbat. Kita nafikan seluruh sembahan selain Allah, tidak ada zat yang kita samakan dengan Allah dalam urusan sembahan kita. Kita nafikan seluruh makhluk, kita tidak bawa mereka dalam ibadah kita. Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, ana aghnas syuraka anisyirki, saya adalah zat yang tidak butuh dengan kesyirikan. Makanya ancaman Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang mensyirikkan aku dengan yang lain, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan makhluk yang dijadikan syarikat dengan Allah tabaraka wa taala. Akankah ada kebahagiaan, keselamatan ketika Allah sudah abaikan kita? Akankah kita akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat kelak jika Allah tidak memandang kita? Maka jaga kalimat la ilaha illallah setelah kita nafikan, lalu kemudian kita itsbatkan, kita tetapkan Allah zat yang mesti kita agungkan, yang mesti kita sembah, yang mesti kita berikan tauhid kita kepadanya. Kita jauhkan kesyirikan, kita jauhkan sebuah perbuatan-perbuatan yang menghilangkan nilai-nilai tauhid,
bahkan yang membatalkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah diucapkan dengan ikhlas, dengan meninggalkan kesyirikan serta mengerjakan ketaatan, meninggalkan riya dan seluruh amal-amal yang akan membatalkan bahkan mengurangi kalimat-kalimat nilai-nilai daripada kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian pada kata as'adun nas bisyafa'atika man qala la ilaha illallah, maka para ulama mengatakan keutamaan at-tafdilu yakunu bihasbil maratib. Mungkin ada orang di hari kiamat kelak, ya, bahagia, kemudian mereka mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara sekian orang yang paling banyak berbahagia itu adalah orang yang memiliki, yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah menunjukkan keutamaan dan kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Islam dan kecerdasan akalnya. Karena hari ini masih saja ada orang-orang yang mencela Rasulullah, mencela sahabat yang mulia ini, ya Abu Hurairah, yang mana mereka mengatakan bagaimana mungkin Abu Hurairah yang mana dia masuk Islam sudah terlambat, kemudian lebih banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang kalau kita ukur dengan kecerdasan kita memang tidak mungkin. Tapi bukan itu yang menjadi ukurannya. Keberkahan dia berjuang bersama Rasulullah dan mendapatkan keberkahan doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua segala sesuatu diukur dengan apa yang ada pada diri kita. Dan memang sebuah kaidah mengatakan bahwa orang senantiasa memusuhi apa yang orang senantiasa tidak suka kepada apa yang dia tidak ketahui. Artinya apa? Bahwa orang itu akan mengira orang lain seperti apa yang ada pada dirinya. Ketika kita katakan Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis, bagaimana mungkin dia akan mengatakan itu sementara dirinya dia tidak menyukai perkara tersebut? Maka seorang mukmin harus menjaga lisan, dan mencintai para sahabat adalah bagian daripada iman. Mencintai para sahabat adalah melunakkan hati kita. Mencintai para sahabat adalah menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa senantiasa kita berusaha untuk mencari perkara-perkara yang sangat berbahagia, yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bertanya tentang akidah, bertanya tentang syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah mari kita senantiasa semangat di dalam beramal kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian di antara perkara-perkara yang sangat memiliki kedudukan yang sangat tinggi adalah amalan yang memiliki dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ittiba'un nabi, mahabbatun nabi wa mahabbatus sahabah. Ini merupakan salah satu bagian yang sangat dituntun di dalam agama yang mulia ini. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita sebagai seorang ustadz atau seorang dai, apabila ditanya tentang sebuah ilmu atau sebuah perkara, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjawab dan menyampaikannya. Bukanlah kita harus berdiam ataupun tidak memberikan jawaban terhadap apa yang dikatakan. Nah, apabila kita menyampaikan di saat orang bertanya, bukan berarti kita selama ini mendiamkan ilmu yang kita miliki. Beginilah Rasulullah SAW menyampaikan dan mencontohkan kepada kita. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pada hadis yang kita bacakan pada pagi ini, dan mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan tadi menjadi penyemangat dalam kehidupan kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya, karena ia menjadi syarat untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan berkahi hari-hari kita dan anak serta keluarga kita dan segala apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Sungguh itulah yang menjadi bagian daripada kehidupan kita.
Tidak ada yang kita inginkan dari perjalanan ini kecuali kita mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah pertemukan kita di dalam kenikmatan surga, dan Allah jadikan kita orang-orang yang satu hatinya dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.